Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Dwi Widiani, NIM 2011050042 dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengindeksan subjek. Pengindeksan adalah suatu proses menganalisa isi kandungan suatu bahan yang menerangkan dengan menggunakan bahasa atau istilah dalam sistem pengindeksan yang bertujuan untuk menganalisa suatu karya pengguna pustaka. Biasanya menggunakan indeks untuk mencari dokumen yang ada di perpustakaan. Indeks berasal dari bahasa Inggris index, yaitu menunjukkan. Menurut Langsa HS dalam bukunya Kamus Kepustakawan Indonesia 2019 nomor 110, indeks adalah petunjuk yang berupa huruf, angka, maupun tanda lain untuk memberikan pengarahan kepada pencari informasi bahwa informasi yang lebih lengkap maupun informasi terkait yang dapat ditemukan pada sumber yang ditunjuk. Indeks ini dapat diartikan sebagai catatan mengenai nilai-nilai dari berbagai atribut yang bertujuan dapat digunakan untuk memudahkan pencarian informasi. Menurut Cleveland 2001-97, pengindeksan adalah proses identifikasi informasi dalam sebuah catatan pengetahuan baik teks ataupun non-teks, dan pengorganisasian nilai-nilai informasi untuk pencarian file. Tujuan dari pengindeksan subjek yaitu untuk memungkinkan ditemukannya dokumen yang relevan dengan pernyataan dengan tepat. Menurut Lancaster, tujuan utama dari pengindeksan ialah untuk membentuk representasi dari dokumen dalam bentuk yang sesuai untuk dicantumkan dalam berbagai tip database. Adapun fungsi dari pengindeksan subjek yaitu yang pertama, alat petunjuk informasi yang memberikan pengarahan kepada pembaca bahwa informasi yang lebih lengkap dan dapat ditemukan pada sumber yang dirujuk. Sehingga dengan bantuan indeks ini suatu subjek seperti nama orang, nama tempat dapat segera ditemukan dengan cepat. Yang kedua, alat penelusur. Informasi menjadi alat penelusur informasi dan memberikan pandangan secara menyeluruh tentang isi dari suatu koleksi yang ada di perpustakaan. Dan yang ketiga, alat penghubung antar subjek atau antar literatur. Melalui pengindeksan subjek ini, pengguna akan mengetahui hubungan antara suatu bahan informasi dengan bahan yang lainnya. Struktur dari pengindeksan subjek yang pertama yaitu tajuk atau heading, yaitu kata atau ungkapan pada bagian awal entry. Tajuk ini berfungsi untuk menentukan letak suatu entry dalam susunan indeks yang disusun alfabet dan merupakan titik telusur dari suatu entry. Tajuk indeks bisa berupa subjek, pengarang, dan lainnya. Yang kedua yaitu modifikasi, kata atau istilah yang membahas lingkup atau tajuk agar lebih informatif. Yang ketiga, lokatur, yaitu referensi yang menunjukkan letak atau informasi yang dimaksud dapat ditemukan. Keahlian yang harus dimiliki oleh pengindeks ialah yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas, mampu berpikir logis. Yang ketiga, memahami materi atau bidang yang diindeks. 4. Teliti dan tekun. 5. Untuk mengindeks bidang khusus diperlukan spesialis. Cara yang dapat dilakukan dalam pengindeksan yang pertama, subjek maupun pokok masalah yang akan diindeks itu hendaknya harus betul-betul diperlukan oleh pemustaka. Kedua, semua entry harus disusun alfabet menurut abjad Latin. Ketiga, dalam pemilihan tajuk hendaknya dipilih istilah yang populer dan mudah dikenal. Keempat, dipilih tajuk yang spesifik, khusus, dan rinci. Kelima, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Keenam, dalam keadaan tertentu digunakan tajuk gabungan seperti bank and backing. Ketujuh, nama orang harus ditulis lengkap. Kedelapan,
Apabila perlu, bisa digunakan antonim. Kesembilan, apabila terdapat suatu kata yang kebetulan digunakan dalam bidang yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda, sebaiknya diberi keterangan di antara dua kurung. 10. Untuk indeks nama departemen atau lembaga terkenal tidak perlu ditulis nama negaranya. 11. Untuk membedakan nama diri dengan nama lain atau gunung, kota, tempat, dan lain-lainnya, maka untuk nama diri ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama. 12. Untuk memberikan informasi yang lebih rinci, dibuat petunjuk dari subjek utama ke bagian-bagian lainnya. 13. Untuk membuat indeks bidang sejarah maupun biografi dapat dibuat urutan kronologis dan bukan alfabet. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.